Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu ya di bulan April. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan lihat apa sih pesan-pesan semesta buat kamu di bulan April ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu buat kamu dan ambil yang resonate, oke? Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Virgo. Pesan semesta buat kamu di bulan April ya. Oke, di sini ada Six of Pentacles. Wow. Aku melihat ada rezeki yang mengalir lancar ya di sini. Keuangan kamu lancar banget. Yang mungkin sebelumnya kamu ngerasa stagnan atau kamu ngerasa tersendat-sendat ya dari segi rezeki keuangan. Aku lihat di sini akan ada rezeki kamu dari segi keuangan tuh mengalir lagi ya. Lancar gitu loh, alirannya tuh lancar, ngalir. Dan kalau kamu sebelumnya memiliki kesulitan keuangan, di sini aku rasa keuangan kamu mulai stabil kembali ya, mulai ada pemasukan ya, mulai membaik gitu. Dan aku juga rasa nggak semua, beberapa aja. Jangan apa istilahnya, segan-segan ya untuk menerima bantuan dari seseorang, karena aku juga ngerasa akan ada seseorang yang ngebantu kamu di sini dari segi finansial atau keuangan, dan orang itu tuh tulus banget ya, ingin ngebantu kamu, jadi kamu harus terbuka di sini ya. Dan aku juga ngerasa nggak semua, mungkin ada beberapa bantuan dari segi lain ya, nggak harus dari segi finansial, apapun itu ada seseorang yang membantu kamu atau memberi kamu sesuatu. Dan orang yang baik pada kamu, yang datang ke kamu di saat kamu mengalami kesulitan ini adalah seseorang yang memang dia itu kayak yang di apa ya, ibaratnya tuh kayak yang diutus Tuhan gitu ya untuk membantu kamu, karena ini juga buah dari kebaikan kamu dulu gitu ya. Entah ini mungkin dari orang yang sama yang dulu kamu pernah menolong dia, kemudian kamu saat ini kesulitan, dia membantu kamu ya tanpa kamu minta gitu ya. Ketika orang itu tahu kamu lagi kesulitan, dia datang ke kamu dan dia bantu kamu gitu. Kemudian ada juga yang mungkin di sini memang dari orang lain ya, yang orang itu tuh baik sama kamu, buat baik sama kamu. Nah itu karena kamu dulu pernah baik sama orang gitu ya. Jadi ini kayak hasil dari apa, karma kamu gitu loh ya, karma baik kamu gitu loh ya, seperti itu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa ada kesuksesan di karir ya, kesuksesan di karir, karena ini dari segi keuangan membaik kembali. Juga disarankan untuk kamu ya, dinasihatkan untuk tidak lupa untuk berbagi sama orang yang tidak seberuntung kamu gitu ya, kayak bersedekah gitu ya, atau memberi pada orang yang membutuhkan bantuan di sini ya. Karena aku juga ngerasa untuk beberapa orang nih memang uangnya tuh apa ya, banyak gitu loh ya, jadi kayak bukan cukup ya, tapi kayak aku ngerasa sih lebih gitu loh ya. Karena ini ada aliran rezeki yang mengalir lancar dengan deras kayak gitu. Tuh kan di sini ada The Chariot, ini menandakan ada kemajuan, ada kesuksesan di karir. Jadi kamu tuh mencapai goal kamu, mencapai target kamu, atau mencapai kesuksesan kamu. Makanya tadi aku bilang di sini kayak kamu dinasihatkan untuk apa, bersedekah gitu ya, sebagai itu juga merupakan sebagai bentuk syukur kamu gitu loh. Karena membantu orang itu kan sebenarnya bukan untuk orang itu ya, tapi untuk diri kamu juga gitu loh ya, untuk kebaikan diri kamu juga gitu ya. Kemudian aku juga ngerasa di sini mungkin kamu akan pindah tempat
nggak semua. Ini bisa pindah tempat, bisa kamu akan melakukan perjalanan keluar kota gitu ya, entah ini untuk kamu traveling atau memang kamu pindah tempat atau mungkin kamu pindah kerjaan kayak gitu ya. Sesuaikan aja di sini. Oke, kemudian untuk beberapa orang juga mungkin akan kedatangan seseorang di sini ya, seseorang ingin bertemu sama kamu atau seseorang komunikasi dengan kamu ya, terkomunikasi lagi dengan kamu. Oke. Kemudian di sini ada King of Cup. Yes, aku ngerasa ada kaitannya dengan seorang King of Cup ya, seseorang yang datang gitu ya ke kamu. Bisa dia memang orang yang sudah lama gak komunikasi dengan kamu atau dulunya pernah meninggalkan kamu, apapun itu. Kamu akan kedatangan orang ini lagi atau terkomunikasi lagi dengan orang ini atau terkoneksi lagi dengan orang ini. Orangnya lebih dewasa. Kalau dulunya mungkin dia belum memiliki kedewasaan secara emosional, di sini aku ngerasa dia udah dewasa secara emosional gitu ya. Orangnya baik hati. Orangnya di sini umurnya 30-an atau seumuran dengan kamu atau lebih tua dari kamu. Kemudian ini bisa ada kaitannya selain di hubungan relationship kamu ya, tapi juga ada kaitannya mungkin di Six of Pentacles ini ya, seseorang yang ngebantu kamu gitu loh. Karena aku ngerasa dengan King of Cup ini seseorang yang bantu kamu ini bener-bener baik banget orangnya ya. Orangnya simpati, memiliki empat yang tinggi gitu ya. Dia bisa memahami orang lain atau kesulitan orang lain, memang orangnya baik hati banget gitu loh ya. Kemudian kalau ini ada kaitannya dengan orang yang ingin komunikasi dengan kamu ataupun terkoneksi lagi dengan kamu ya, aku ngeliat memang sosok ini tuh udah lama banget ya mantau kamu, atau kayak dia sebenarnya nggak benar-benar pergi ya, dia tetap stay atau kayak diam dulu gitu loh ya, dia nggak bergerak atau diam dulu, kayak ya walaupun dia diam gitu ya dengan kamu, berjarak dengan kamu, tapi dia ini masih mantau kamu dari kejauhan gitu, kayak ngeliatin kamu kayak gitu. Mungkin dia menunggu waktu yang pas atau yang tepat gitu loh untuk maju atau bergerak ke kamu gitu ya. Ini ada kaitannya dengan percintaannya mungkin gitu. Orang ini, kalau kedatangan orang ini, dia ingin mengungkapkan perasaan dia ke kamu ya, atau apa yang dia rasakan ke kamu. Seperti itu. Orang ini tulus ya, penuh kasih, penuh cinta, penuh perhatian, dan sepertinya dia bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu gitu ya. Orangnya suka membantu, suka menolong di sini karena memiliki empat yang tinggi gitu. Kemudian kita lihat di sini, kita konfirmasi, mudah-mudahan ada di sini ya, nyangkut. Karena ini untuk pesan asmara kamu yang single dulu, kita lihat. Ya kan? Heart to heart conversation ya, ada pembicaraan dari hati ke hati, seseorang ingin mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Bisa ini seperti yang Bloody, seseorang yang pernah menjauh dari kamu, nggak komunikasi dengan kamu, atau bahkan mungkin dia menghilang, putus, apapun itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa seseorang ini ada di circle kamu ya, ada di sekitar kamu, yang dimana diam-diam orang ini suka sama kamu, atau diam-diam orang ini naksir sama kamu kayak gitu. Dan orang ini sepertinya akan datang ke kamu atau bergerak ke kamu gitu ya. Karena tadi aku juga bilang menunggu waktu yang pas, yang tepat kayak gitu ya. Mungkin di April ini ada momen pas gitu loh menurut dia gitu. Jadi akan ada heart to heart conversation ya, akan ada pembicaraan dari hati ke hati. Orang ini akan bicara deep atau serius sama kamu tentang perasaan dia gitu ya. Terlepas ini siapapun ya, entah ini orang yang coba mendekati kamu, ingin mengungkapkan perasaan dia ke kamu, ataupun seseorang yang pernah ninggalin kamu atau pergi atau menjauh dari kamu atau nggak komunikasi lagi dengan kamu, siapapun itu di sini ya. Kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Kamu juga harus jujur ya, terbuka tentang perasaan kamu ya. Ini kalau misalkan ada kaitannya dengan seseorang yang sudah kamu kenal atau kayak mantan mungkin ya, atau sebelumnya yang aku bilang dia menjauh atau menarik diri kayak gitu. Oke, di sini ada unrequited love, yes. Oke, untuk yang berpasangan di sini ada unrequited love.
aku merasa entah kamu atau pasangan kamu sepertinya merasa cinta bertepuk sebelah tangannya, atau kayak merasa cinta sendiri gitu, merasa pasangannya nggak cinta, nggak sayang. Nah, ini perlu lagi diperhatikan ya, atau kamu perlu pembicaraan dengan pasangan kamu, jangan berpikiran sendiri atau jangan menebak-nebak kayak gitu loh. Mungkin kamu salah sangka dengan sikap pasangan kamu, atau mungkin kamu salah berpikir dalam apa yang diucapkan pasangan kamu, maksudnya pasangan kamu begini tapi kamu nangkepnya begini. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi harus dijujurkan ya. Dan mungkin ada juga yang kurang chemistry ya antara kamu dengan pasangan kamu, sehingga kamu ngerasa kayak jauh, berjarak, atau pasangan kamu nggak cinta sama kamu. Nah, kalau misalkan kurang chemistry atau nggak ada chemistry ya, ini kamu bisa membangun chemistry-nya. Tapi kalau memang kamu ngerasa bener-bener chemistry-nya nggak ada, kamu dengan pasangan kamu memang nggak bisa nyambung. Nah, di sini kamu harus tahu apa yang kamu lakukan gitu ya. Jangan membuang-buang waktu gitu loh ya untuk seseorang yang memang hatinya tidak ada kamu gitu ya, atau cintanya bukan kamu ya, prioritasnya bukan kamu gitu. Kalau memang kamu yang dicintai pasangan kamu, berarti kamu pasti akan diprioritaskan di sini gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi jangan memaksakan diri untuk bertahan sama orang yang dia tidak memiliki kamu di hatinya ya. Itu akan capek buat kamu, akan melelahkan. Karena unrequited love ini kayak orang yang seperti cinta sendiri gitu ya, bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Kalian bersama tapi kayak cuman berjuang sendiri gitu loh ya. Seperti itu. Jadi perhatikan lagi di sini ya. Ini untuk kamu yang mungkin kamu merasa cinta sendiri, tapi bisa juga ini pasangan kamu yang merasakan hal itu ya. Kalau yang ini pasangan kamu yang merasakan hal itu ya, berarti kamu harus ini ya, perbaiki diri kamu gitu loh ya. Seperti itu, biar pasangan kamu nggak salah sangka gitu loh ya. Karena hubungan itu harus balance juga ya gitu loh. Gak harus hanya pasangan yang selalu memperhatikan, memperjuangkan, tapi dua-duanya harus saling memperjuangkan kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk angel answer ya. Aku akan tarik satu kartu di sini ya. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan kamu, yes or no atau apapun itu. Dan kalau nggak gitu ya, mungkin ini akan bisa menjadi pesan, saran, petunjuk untuk situasi dan kondisi kamu saat ini gitu. Ambil yang resonate aja ya. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke. Forgiveness ya, memaafkan di sini. Oke, jadi kamu itu diminta untuk memaafkan ya. Maafkan orang yang telah menyakiti kamu. Maafkan diri kamu sendiri jika ada penyesalan atau kekecewaan terhadap diri sendiri ya. Nah, ini maafkan gitu ya. Karena dengan memaafkan kamu berarti telah merilis ya. Seperti itu. Dan juga menyembuhkan diri kamu sendiri ya, dari rasa patah hati, kecewa atau trauma. Seperti itu. Dan aku juga ngerasa ini ada kaitannya dengan hubungan juga. Mungkin ada pasangan kamu yang ingin minta maaf ke kamu, seperti yang bilang tadi di King of Cup ini. Mungkin dia akan datang lagi, terkoneksi dengan kamu, komunikasi dengan kamu, minta maaf sama kamu. Jadi ini terbukalah ya, memaafkan ya. Memaafkan pasangan kamu atau orang yang pernah menyakiti kamu itu tidak berarti kamu setuju ya untuk disakiti atau setuju dengan perlakuannya, enggak gitu ya. Tapi memaafkan itu untuk diri kamu sendiri gitu, biar hati kamu itu nggak tertutup gitu ya. Hati kamu itu biar terbuka gitu. Karena kalau kita menyimpan dendam, menyimpan amarah atau benci gitu ya, atau kecewa yang berlarut-larut, itu kan sama aja kayak kamu itu membiarkan diri kamu untuk tersakiti gitu loh ya. Jadi lepaskan aja gitu ya, seperti itu.
Dan ini juga nggak berarti kamu harus menerima dia kembali ya, karena kembali ke diri kalian masing-masing gitu. Cuman di sini hanya diminta untuk kalian memaafkan gitu. Ya, kalau untuk kalian menerima kembali ya terserah kamu gitu. Kalau misalkan ya dia itu memang sudah berubah ya, dia memang benar-benar minta maaf tapi bukan cuman sekedar kata-kata, tapi dengan menunjukkan, membuktikan dan memang ada perubahan di dirinya dia, ya gak ada salahnya kalau kamu masih sayang, masih cinta dan ingin memberi kesempatan untuk diri kamu maupun dia gitu loh ya. Tapi kalau misalkan kamu memang udah bener-bener gak mau ya it's okay, gak masalah, semuanya kan kembali ke diri kamu gitu ya, jangan diterima kembali kayak gitu. Oke. Seperti itu, karena kadang-kadang di sini hatinya mau ya, kadang-kadang tuh ada orang yang hatinya sebenarnya mau dan orangnya memang sudah berubah ya, hatinya mau tapi karena dia keinget masa lalu dan mungkin itu adalah gengsi, karena nanti dibilang sama orang-orang, kalau aku mah ogah balikan sama mantan kan gini. Nah itu kan terserah, itu kan mereka gitu loh. Kalau sekiranya kamu masih ingin memberi kesempatan, gak masalah gitu loh. Kamu ya kamu, mereka ya mereka gitu loh ya, terserah diri masing-masing kayak gitu ya, bagaimana pandangan masing-masing orang menilai. Karena gini, kamu itu gak harus sama dengan orang lain gitu loh, karena setiap orang itu jalan percintaannya tuh beda-beda gitu loh, dan juga trauma atau rasa sakit hati yang rasakan setiap orang juga berbeda gitu, karma setiap orang juga berbeda ya. Mereka mungkin bisa bilang begitu dan mungkin mereka memang nggak mau ngasih kesempatan mantan kembali ya, karena mungkin memang dia dengan orang itu sudah tidak ada rasa gitu loh, memang sudah benar-benar nggak ada rasa gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu yang memang masih ada rasa, berarti kamu masih ada kayak benang merah gitu loh ya, kamu masih kayak ada benang merah antara kamu dengan dia gitu loh ya. Jadi ini kayak kesempatan gitu, maksudnya kesempatan ini gini, Tuhan itu memberi kamu kesempatan lagi gitu loh. Tapi kalau kamu mau menerima, nggak menerima ya terserah gitu, tapi kamu diberi kesempatan lagi gitu loh untuk bersama orang itu gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung apa yang kamu rasakan sih gitu loh. Kalau misalkan kamu memang masih pengen, masih ingin memulai lagi, ya nggak ada salahnya gitu. Karena juga seperti yang aku bilang tadi, dengan membawa perubahan gitu loh. Dia itu datang dan kamu juga bisa melihat bahwa dia minta maaf, tidak hanya sekedar minta maaf, tapi dengan penyesalan, dengan perubahan, dirinya sudah berubah dan dirinya benar-benar ingin membuktikan. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, karena setiap orang itu beda-beda ya gitu. Nah seperti itu ya, karena banyak orang itu nggak mau menerima kembali sebenarnya bukan karena hatinya nggak mau, kadang-kadang karena ego dia gitu, karena dia mindsetnya dia itu sudah pernah mendeklarasikan ya bahwa aku anti dengan mantan, aku nggak mau balikan lagi sama mantan. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, dan pada titik tertentu dia kayak seolah-olah tuh termakan oleh omongannya sendiri gitu loh ya. Dia sebenarnya ada rasa ingin kembali gitu loh, tapi karena sudah ini istilahnya sudah pernah mendeklarasikan atau punya prinsip seperti itu dan dia berpegang pada prinsipnya, padahal prinsipnya seharusnya dengan orang tertentu itu ya, seseorang itu yang kembali tapi dia nolak, kemudian dia bilang kayak gitu ya, yang aku bilang sebenarnya ada rasa. Nah ini dia nggak bisa terima lagi gitu, karena egonya yang menolak dia gitu loh, bukan perasaannya, bukan batinnya sebenarnya gitu. Ada beberapa orang yang seperti ini, makanya setiap orang itu kasusnya beda-beda ya, jangan disamakan gitu ya. Perjalanan hidup, perjalanan cinta setiap orang itu nggak sama. Kadang-kadang omongan begitu itu memang berlaku pada orang tertentu gitu, tapi nggak berlaku pada semua orang ya. Aku contohkan nih gini,
kamu pernah punya perspektif seperti itu atau prinsip seperti itu. Nah, itu mungkin berlaku pada mantan kamu yang sebelumnya kayak gitu. Nah, kemudian ada mantan mungkin yang terakhir, katakanlah seperti itu. Nah, itu nggak berlaku di yang terakhir itu, gitu loh. Ya, jadi setiap mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan ya. Jadi setiap cerita itu membawa cerita yang berbeda, ya, membawa persoalan yang berbeda, membawa pelajaran yang berbeda, seperti itu. Oke, jadi sesuaikan di sini. Nah, jangan sampai kamu diberi kesempatan tapi kamu nggak mengambilnya dan akhirnya kamu sesali gitu, ya, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana apa yang kamu rasakan gitu ya, perasaan kamu, feel kamu, rasa kamu dan orang tersebut gitu ya, seperti itu. Karena kalau di sini sih diminta untuk memaafkan ya, dan apa istilahnya, orang ini karena di sini ada King of Cups, orang ini memang benar-benar tulus gitu loh, benar-benar baik ya, perasaannya memang tulus buat kamu gitu. Kalau dia minta maaf sama kamu, ingin baikan, ingin balikan, itu memang orang ini tulus gitu loh. Oke, seperti itu. Karena di sini di bottomnya ada abundant juga ya. Abundant ini tentang keberlimpahan. Keberlimpahan ini tentang hubungan yang kalau di relationship ya, bukan di soal keuangan atau karir ya. Ini tentang kayak keharmonian, kebahagiaan, hubungan yang memberikan kenyamanan kayak gitu loh ya, seperti itu. Oke, komitmen, kenyamanan, kesetiaan jangka panjang kayak gitu ya. Hubungan yang diperbarui, jadi hubungan baru ya, hubungan baru dengan versi baru atau cara baru, nah istilahnya kayak gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.